Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa sahabat-sahabat MA dan Hikmah Pekanbaru? Bertemu lagi dengan kami di acara podcast MA dan Hikmah Pekanbaru bersama saya Vicky Kumala Putri sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat penting, yang tidak asing lagi di santri dan Hikmah Pekanbaru, khususnya santri MA dan Hikmah Pekanbaru, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sarkawi SHI, selaku Kepala Madrasah MA dan Hikmah Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Dan kita kedatangan tamu yang sangat penting juga, tidak kalah penting di MA dan Hikmah Pekanbaru, yaitu Ketua dan Wakil Ketua OSIS MA dan Hikmah Pekanbaru, Kak Iwan Prananda dan Kak Intan Nadia Salsabila. Subhanul Khair. Memasuki sesi pertama, yakni bincang-bincang santai dengan Kepala Madrasah MA dan Hikmah Pekanbaru, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sarkawi SHI. Terima kasih Ustadz karena telah berkenan hadir di acara kami pada pagi hari ini Ustadz. Sebelum itu kami izin untuk bertanya tentang MA dan Hikmah Pekanbaru ini Ustadz. Di masa pandemi yang masih ada ini Ustadz, bagaimana kegiatan Ustadz sebagai Kepala Madrasah dan sebagai guru pondok? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada Ananda Vicky kelas 12 sosial sains 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan informasi terkait keadaan Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Alhamdulillah saya selaku Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru rutin melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana layaknya kepala madrasah yang lainnya, yaitu harus setiap hari datang ke madrasah untuk melaksanakan tugas selaku kepala madrasah MA Darul Hikmah Pekanbaru. Selama Ustadz menjabat sebagai kepala sekolah nih Ustadz, kita telah memenuhi banyak perubahan di MA. Metode apa yang Ustadz lakukan? Seperti di hal fasilitasnya Ustadz, laboratorium komputer yang multifungsi, ruang menghafal Al-Quran, dan ruang minat bakat. Metode apa Ustadz? Ya, jadi kita memang harus meningkatkan beberapa poin di pendidikan, di dunia pendidikan, baik dari segi manajerialnya, manajemennya, dan tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan fasilitas yang memadai, fasilitas yang standar. Kenapa? Karena dengan adanya fasilitas yang memadai dan standar, maka otomatis kondisi suasana belajar anak-anak itu adalah semakin tertata dengan baik, semakin bagus. Nah, dengan adanya fasilitas yang diadakan oleh Madrasah Aliyah Darul Hikmah, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, itu adalah menunjukkan bahwa kita serius untuk mengelola Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini menjadi madrasah yang mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa MA Darul Hikmah khususnya. Jadi dengan adanya fasilitas mendukung santri berjalan belajar dengan nyaman dan tentram ya Ustaz. Insya Allah itu yang kita harapkan. Nah, kalau boleh share di sini Ustaz, agar semua santri-santri di luar tahu Ustaz,
apa visi dan misi MA Darul Hikmah Pekanbaru ini Ustaz? Baik, terima kasih. Visi MA Darul Hikmah adalah terwujudnya santri Madrasah Aliyah Darul Hikmah berkualitas di bidang agama, unggul dalam bidang akademik, serta berakhlakul karimah. Nah, visi ini harus diterjemahkan dalam misi kita. Iya, dalam misi kita. Bagaimana supaya santri ini itu akhlaknya bagus. Kemudian bukan sekedar akhlaknya saja bagus, tetapi harus berkualitas dalam akademiknya. Ya, pendidikannya harus bagus. Makanya kita menyusun kurikulum di Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini, kita gabungkan kurikulum negeri dan kurikulum pondok. Tidak kalah pentingnya adalah agar santri ini itu berkualitas dan berakhlakul karimah. Jadi pendidikan agamanya bagus, kemudian pendidikan umumnya juga bagus, dan akhlaknya itu mulia. Nah, itulah keinginan kita di Madrasah Aliyah Darul Hikmah untuk anak-anak santri ini. Jadi bagus sekali Ustaz, prestasi iya, akhlak iya, agama iya, semuanya dirangkul jadi satu ya Ustaz. Nah, untuk selanjut pertanyaannya Ustaz, alangkah baiknya kalau kita minum terlebih dahulu Ustaz, biar nggak tegang-tegang Ustaz. Oh iya. Silakan minum Ustaz, ketua wakil juga Ayo minum. kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi relax nih sekarang. Iya. Silakan. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui nih Ustaz, MA Darul Hikmah Pekanbaru ini berada di bawah naungan Yayasan Nur Iman Pekanbaru dan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Dalam kesempatan ini Ustaz, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada yayasan dan pondok? Karena telah selama ini masih mempercayai Ustaz sebagai kepala madrasah di MA Darul Hikmah Pekanbaru ini Ustaz. Ya, Yayasan Nur Iman Pekanbaru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru telah mensupport full penuh terhadap Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini, dan semua yang ada, baik fasilitasnya, tenaga pendidiknya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya itu didukung penuh oleh Yayasan Nur Iman Pekanbaru dan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru ini. Ini sudah tahun kelima ini. Ya, sudah tahun kelima, dan alhamdulillah masih dipercaya, dan tentu ini adalah tugas berat bagi saya karena tentu tidak harus berjalan madrasah seperti ini saja, tetapi madrasah ini harus tetap maju, dan kami sangat bangga karena Yayasan Nur Iman Pekanbaru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru mengawasi dan terus memberikan support yang kuat. Jadi yayasan ini memberikan support dan kuat kepada Ustaz. Nah, sebagaimana kita telah ketahui nih Ustaz, kan pandemi ini masih ada Ustaz. Jadi metode pembelajaran di MA ini bagaimana Ustaz? Boleh ceritakan sedikit Ustaz? Baik, model pembelajaran yang kita laksanakan di MA Darul Hikmah di masa pandemi sekarang ini itu kita lakukan dua sistem. Jadi sistem tatap muka, dan alhamdulillah ini sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Bahkan sudah mungkin 90% lebih sudah tatap muka ya anak-anak kita ini. Dan tetap juga kita masih melaksanakan daring bagi ya siswa yang memang tidak bisa datang ke sini karena beberapa alasan, atau pada saat kita sudah berjalan tatap muka ini ada yang sakit, kemudian ada hal-hal yang memang harus dia pulang ke rumahnya, maka tetap kita berikan pembelajaran dengan daring, ya dengan daring. Jadi dua metode yang masih tetap kita laksanakan. Kalau daring ini dengan apa Ustaz? Ada aplikasi tertentu yang digunakan?
Ya, jadi kita memakai e-learning madrasah, dari madrasah yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, dan itu sangat efektif dan cocok untuk kita jadikan sebagai platform dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi ada dua metode ya Ustaz, yaitu tatap muka dan daring. Ya. Mana telah kita ketahui Ustaz, dalam kesempatan ini banyak santri dan alumni ini melanjutkan jenjang pendidikannya ke universitas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, di luar provinsi atau di luar provinsi. Dalam kesempatan ini apa yang Ustaz sampaikan kepada alumni yang ada di luar sana Ustaz? Ya, jadi Madrasah Aliyah Darul Hikmah ya sangat bangga karena hampir 100% alumninya itu melanjutkan kuliah. Nah, banyak yang kuliah di dalam negeri, ada juga yang kuliah di luar negeri, dan setiap tahunnya ini kita bangga karena mereka berprestasi ya di jurusannya masing-masing. Kami terkesan dan kami tentu mengharapkan bahwa alumni Darul Hikmah yang kuliah baik dalam negeri ataupun di luar negeri nanti setelah selesai melaksanakan kuliahnya tidak cukup harus sampai kepada strata 1 saja, S1, tetapi harapan saya adalah bagaimana supaya bisa melanjutkan pendidikannya di strata S2, bahkan di strata S3, doktor, bahkan ya bisa sampai puncaknya adalah sebagai profesor. Karena ya itu adalah harapan besar kami bahwa akan menjadi generasi-generasi yang unggul baik di bidang akademik ataupun di bidang yang lainnya. Kalau boleh tahu ya Ustaz, kan ada yang melanjutkan ke luar negeri. Biasanya itu ke luar negeri mana Ustaz? Yang sebagai channel dari MA Darul Hikmah. Alhamdulillah di Mesir sudah banyak alumni kita. Hampir tiap tahun itu selalu ada yang ke Mesir, dan juga ada yang di Sudan. Dan tahun ini itu ada yang ke Turki. Ya, ini adalah membanggakan bagi kita semuanya, ke Madinah, ke Ummul Qura, ke Mekah. Ini adalah harapan kita bersama, ya, sehingga mereka membagi, artinya bukan saja semuanya harus dalam jurusan umum, tetapi harus ada yang mampu untuk menjadi pemikir-pemikir Islam dan orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang mampu untuk menjadi ahli fikih dalam dunia pendidikan ini. Pak Kadri Ustaz, telah hadir bersama kita Ketua dan Wakil Ketua OSIM. Apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua mengenai OSIM pada tahun ini? Ya, jadi saya ingin sampaikan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah mengatakan bahwa al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tanpa terorganisir, tidak ada organisasinya, maka dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, berangkat dari sini kalimat ini, perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa organisasi itu mutlak harus bisa, harus ada. Nah, karena jika kita tidak pandai berorganisasi, maka kita tidak tahu bagaimana mengatur. Karena organisasi itu adalah wadah untuk mengatur, mengatur, kemudian membuat strategi di situ agar organisasi apapun saja itu adalah bisa berjalan dengan baik, bisa tertata dengan baik, karena ada program-program di dalam organisasi itu. Dan saya sangat bangga dan saya sangat senang karena di MA Darul Hikmah itu ada organisasi santri intramadrasah atau OSIM yang alhamdulillah berjalan dengan baik, kegiatannya banyak sekali. Ya, saya sebagai kepala madrasah sangat mensupport dan saya sangat gembira. Bahkan ketika kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu saya walaupun formal atau tidak formal, saya selalu hadir untuk melihat perkembangannya itu. Dan saya lihat alhamdulillah mereka kreatif. Buktinya salah satu adalah kita bisa mengadakan acara
seperti itu. Apa pesan Ustaz untuk OSIM yang akan datang kepada generasi-generasi berikutnya? Baik, kalau OSIM hari ini itu bagus, ya bagus karena kreatif, maka tentu nanti generasi berikutnya atau pengurus OSIM berikutnya itu harus lebih bagus, ya karena memang begitu keinginan kita kan, ya kata syair, man kana yawmuhu khairun min amshi fahuwa rabb. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berprestasi. Hari ini OSIM bagus, tahun ini OSIM bagus, tahun berikutnya harus lebih bagus karena disitulah akan nampak progres yang positif dan disitulah bahwa OSIM itu selalu maju dengan pengurus-pengurusnya tadi. Oke pemirsa, cukup sekian sesi pertama pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.